Kalian tuh diminta untuk merencanakan sistem drainase yang ada di kawasan ini. Tapi dengan permasalahannya adalah satu-satunya cara atau satu-satunya ini tuh adalah drainase kita tuh mau nggak mau tuh harus dibuang ke drainase jalan yang di depan. Karena semuanya tuh udah dikelilingi tembok gitu loh. Kita nggak punya akses untuk ngebuang lagi selain saluran drainase yang ada di depan. Oke? Di sini ya tadi. Nah, ini itu sudah ada data dari dinasnya, dari dinas jalan nih gitu ya. Dia bilang drainase di luar itu, drainase jalannya itu lebar sama kedalaman salurannya itu tuh di angka 2 meter kali 2 meter. Jadi saluran itu 2 meter kali 2 meter. Nah, cuman masalahnya si saluran drainase di luarnya itu dia juga udah nerima air dari mana-mana tuh. Pel banjirnya nih, estimasi banjir dari si dinas jalan itu, muka air banjirnya itu tuh ada di angka 1,88. Artinya pada saat banjir nih, space drainase yang ada di luar jalan itu tuh cuman sisa 12 cm doang. Nah, owner tuh mau kalian merencanakan sistem drainase di kawasan biar kagak banjir, tapi drainase luar jangan ikutan banjir juga gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kita buang air ke drainase jalan, itu kan kita membebani lagi kan air drainase yang di jalan kan. Sedangkan space-nya tuh sisanya cuma 12 cm doang di depan itu. Ya, nah data-datanya sih kurang lebih ini ya. Jadi memang ini nanti di-share. Jadi drainasenya tuh ukuran 2x2 gitu ya. Tinggi muka air banjirnya tuh ada di 1,88. Ya ini kemiringan slope si drainase jalan itu tuh 1%. Nah, ini miningnya tuh di angka 0,03 gitu. Nah, jadi tugas kalian tuh 2 sebenarnya. Satu mendesain sistem drainase yang ada di dalam kawasan, tapi juga memperhatikan yang di luar. Jangan sampai kita membuang air terus jadi banjir gitu. Karena sisanya tinggal 12 cm dari dinas jalannya. Oke? Problemnya itu. Jadi owner tuh mintanya itu. Drainase, saluran, selokan. Oh enggak. Kita hanya berbicara saluran drainase yang di kawasan ya, maksudnya yang di luar rumah. Kan desain rukonya pakai apa? Atap. Nah, itu kan kalau ada hujan jatuh ke dak beton, airnya masuk ke mana? Masuk talang dulu, talang ke bawah, terus air itu kan dibuang, nggak mungkin langsung dibuang di jalan ini kan? Nah, nggak mungkin langsung dibuang jalan di sini kan? Pasti dimasukin ke saluran drainase kawasan dulu. Saluran drainase. Nah, cuman kan masalahnya tadi kalau semua air itu dibuang ke saluran drainase di depan, terus kalian cuman buang ke mana drainase jalan yang di depan, saluran drainase jalan di depan itu udah banjir. Sisa space dia tuh cuman 12 cm tadi. Kebayang nggak? Nah, di sini kalian sebagai konsultan SDA ini diminta tolong desainin sistem drainasenya kayak gimana? Untuk seluruh kawasan Untuk seluruh kawasan. Sebenarnya gini, kalian tuh cukup yang pertama, artinya sistem drainase ini kan yang pertama yang dibutuhkan itu kan adalah drainasenya dulu. Nah, drainasenya tuh dari mana ke mana? Mau ngalirin airnya tuh dari mana ke mana? Karena tadi kan dia bilang, owner tuh bilang, semua tuh udah ditembokin. Satu-satunya akses tuh cuman bisa buang air tuh ke depan, ke jalan raya yang di sini. Nah, jadi misalnya nih, oke, saya mau bikin saluran drainase dari sini ke sini ke depan. Nanti dari sini ke sini ke depan. Tapi kan harus dihitung ukurannya butuh berapa. Butuh saluran drainase butuh ukurannya berapa.
materialnya pakai material apa, mau pakai tanah kah, pasangan batu kah, atau pakai beton kah, atau pakai gorong-gorong gitu misalnya. Itu permintaannya, jadi diminta untuk mendesain nih saluran drainasenya. Kemiringan saluran drainasenya juga diperhitungin berapa tuh S0-nya, betul. Itu sambil tetap memperhatikan tadi ilmu hidrologi kan? Ya. Tadinya tanah, sekarang jadi ruko. Limpasannya naik nggak? Limpasannya bertambah nggak? Limpasannya naik. Bertambah, karena tadinya mungkin bisa meresap ke tanah, tapi sekarang kan jatuh di atas dak beton langsung dibuang kan ke drainase. Nah itu tuh kira-kira kalian bisa bikin apa nggak di sini? Karena apa? Kalau waktu buang langsung di sini, mungkin kemungkinan tuh kalian tuh ngebanjirin yang di depan. Jadi diramain. Iya, tahu itulah yang kalian desain mau diapain gitu. Iya, tapi kan banyak jalan masuk. Desain, makanya desain. Kalian tuh mau melakukan apa? Misal ada ide, Pak, kayaknya bagus tuh karena dia dak beton, daripada dibuang ke talang dulu, kita siapin toren dulu di atas. Jadi air hujan tuh tampung dulu di toren. Jadi tadinya kalau ada air hujannya misalnya 100 mili nih, 100 gitu ya. Saya tampung dulu deh pakai toren di atas. Kan ruko kan? Fungsinya buat apa ruko? Atau ruko apa? Buat jual. Nah, kan daripada pakai air PDAM, mending pakai air hujan aja buat customer, cuman buat flashing gitu kan? Iya nggak? Iya kan? Boleh aja kan? Iya gitu maksudnya. Misalnya kalian ngomong, oh Pak itu ada ide tuh dulu dari Pemkotnya Jakarta. Misalnya dulu tuh harus ada misalnya apa ya, kok gue lupa namanya? Sumur resapan. Mau bikin sumur resapan, kayaknya ada nih bisa lokasi-lokasi ini kita bisa bikin sumur resapan. Fungsinya buat apa Pak? Ya fungsinya tadi air itu tuh kamu bilang kan memperlambat. Ya, jadi daripada airnya dibuang langsung ke depan, dimasukin dulu aja ke sumur. Kan lumayan tuh kita bisa menampung sedikit kan, nah, sisanya baru dibuang. Saya mau bikin kolam ikan ya boleh juga gitu. Ya asalnya cuman lahan-lahan yang tersedia tuh ya sisanya cuma ini yang kayak gini-gini nih ya sisanya. Ada garis-garis itu kontur. Itu kontur existing, jadi kontur existing gitu. Cuma kalian nggak usah peduli kontur existingnya, maksudnya intinya dari belakang ke depan tuh turun. Ya ini kan kontur existing ini ke sini, kemiringnya ke sini. Cuman sama developer tuh udah dipangkas jadi flat. Ya dia nggak mau tipe rumah yang uphill downhill tuh nggak mau, dia maunya flat gitu. Udah dipangkas. Gitu ya. Jadi dua. Yang pertama, ini kan harus pasti ada saluran drainase. Itu didesain. Trasenya dari mana ke mana. Ditentuin. Lebarnya berapa, tingginya berapa, pakai material apa. Sama satu lagi yang perlu dipikirkan adalah masalah banjir di depan. Dari kita tuh jangan sampai nih kita udah bikin saluran drainase terus di depannya banjir, di demo suruh tutup. Ini karena pembangunan kawasan ini menyebabkan banjir di depan. Itu developer nggak mau, owner nggak mau. Oke? Nah, lokasinya itu di Kota Tangerang. Anggap aja ya satu Kota Tangerang bebas. Random pick aja buat kalian kira-kira maunya di mana. Ya, misalnya mau di BSD boleh, BSD gitu. Misalnya itu Pak, saya ada BSD Tabebuya baru buka gitu. Itu boleh, enggak? Silakan. Ya. Ini karena apa kaitannya? Untuk kalian mendesain, kalian itu butuh data. Data utama yang kalian butuhkan itu data hujan. Ya, data utama itu adalah data hujan. Oke. Nah, data hujan ini dikembalikan ke konsultan.
Owner silakan cari sendiri. Tahu aja. Iya. Konsultan cari sendiri. Ya, owner mana lah punya data hujan? Ngapain dia punya data hujan? Konsultan aja silakan cari sendiri gitu ya. Nah, ini bisa ada dua sumber. Yang pertama dari BMKG. Yang satu lagi itu data hujan satelit. Dicek aja, tapi setahu saya gara-gara ada isu banjir Sumatera kemarin, BMKG tutup, aksesnya ditutup, jadi nggak bisa download lagi. Semester kemarin masih bisa download, semester ini nggak bisa download. Satelit itu satelit. Ada hujan satelit, pengukurannya dari satelit. Kalau BMKG kan punya BMKG, satelit itu tuh punya dunia, punya data hujan satelit. Itu banyak produknya. Zoom Earth. Ya, yang bisa kalian buat, yang di Indonesia tuh paling sering digunakan itu adalah data hujan GPM, Global Precipitation Measurement, dari NASA, betul, bisa digunakan. Menarik kan air? Kita mau mainnya sama NASA gitu. PM. Ya, atau juga banyak ini banyak ya produk kurang tepat kalau ngomongnya satelit. Karena nggak semuanya dia dari satelit, tapi kita ada nyebutnya sebagai data hujan global. Ya, jadi ada yang dari satelit, contohnya itu GPM. Ada yang namanya TRMM. TRMM itu Tropical Rainfall Measurement Mission, sama dari NASA juga. Ada yang dari Eropa, itu tuh ERA. E-nya tuh European reanalysis. Nah, ini bukan satelit. Ini istilah kerennya remote sensing. Banyak ya, jadi ada GPM, nah silakan bisa dipakai. Gitu. Tapi kalau misalnya BMKG bisa, apa gitu? Kalau bagi BMKG aksesnya sudah dibuka, monggo silakan. Cuman setahu saya terakhir awal tahun kemarin gara-gara masalah Aceh itu tuh ditutup asli, nggak bisa di-download. Mereka nggak mau disalahin, saya nggak mau politik lagi. Padahal aneh, ya mungkin ya. Mungkin kalau saya jadi pemerintah kan, kalau memang hujannya pada saat itu memang besar, kan enak pemerintah ngomong bisa menyalahkan, ya memang hujannya besar makanya banjir. Nah, kalau ditutup berarti tandanya sebenarnya hujannya tidak besar tapi banjir. Something wrong kan berarti. Pak, data hujannya selama berapa tahun? Kalian konsultan, jangan nanya saya. Kalian yang konsultan, saya ini owner, mana saya tahu. Tahun kemarin. Ya. Buku. Nah, ini saya selalu menyarankan ini ya. Kalian konsultan itu pastikan kalau mendesain itu pakai pedoman. Ada landasan hukum yang dipakai. Paling gampang SNI. Ya, bisa tuh misalnya, kenapa ukuran drainase kamu tuh 10 cm? Ya, SNI bilang segitu cukup Pak. Gitu. Karena jangan sampai kalian ngomong 10 cm ternyata banjir kan, disalahin. Karena apa? SNI ternyata minimum 50 gitu. Kan kalian salah. Bisa SNI, bisa pakai pedoman. Pedoman drainase jalan, cari aja nih. Ada di Google. Ya. Termasuk metodologi nih, metodologinya ya.
buka lagi buku hidrologi. Ya, kata kuncinya ada analisis frekuensi, metode rasional, ada IDF, ada norma. Semester 4 ketemu, si Draycott ketemu semester 6. Jadi kan kebetulan drainase kan proyeknya, ya buka Draycottnya. Oke? Begitu. Software misalnya mau pakai software apa silakan, tapi pada dasarnya nggak. Struktur harus pakai software. Bebas. Mau pakai Excel boleh, mau pakai software boleh, mau pakai apa lagi? Matcat boleh, bebas gitu. Ya, boleh. Ini kan udah inilah, kalian udah pasti tahu lah ini. Ada yang beredar kan Excelnya kan? Ada ini, kalian tuh dulu pakai nih sembarangan nggak bayar royalti ini. Ada Excelnya kita yang buat ini Excel apa? dari bar. Bambang Adirianto. Benar, Excelnya itu tuh ini dibuat oleh bar tulisannya. Ada itu waktu kalian bikin irbang tuh ada yang beberapa tuh pakai ini, beberapa pakai irbang tuh pakai ini, beberapa yang pakai drainase tuh pakai ini. Nggak tahu, kan bukan yang buat gitu. Ya pakai Excel boleh, mau apa gitu manual boleh, silakan. Mau pakai software ada nggak softwarenya? Ada, silakan. Oke? Nah, permasalahannya adalah minggu depan nih.